Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita melihat untuk kriteria pelamar dan juga urutan pengisian formasi adalah seperti ini. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk guru swasta tidak bisa daftar P3K Guru 2024. Meskipun di sini ada guru swasta, ini adalah khusus untuk yang guru swasta sudah lulus passing grade ya. Dikarenakan di tahun 2024 ini harus mendapatkan surat izin untuk nanti masuk ke pelamar prioritas yang nanti diutamakan untuk diangkat menjadi P3K Guru 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah solusinya agar guru swasta yang tidak lulus passing grade di tahun 2021 ini bisa diangkat CSN pada tahun ini? Nah, tentunya teman-teman, daripada kalian galau nggak bisa daftar P3K Guru 2024, mumpung masih ada waktu, ini teman-teman bisa mencoba untuk nanti menerapkan ya apa yang akan kita bahas dalam video ini. Kira-kira bagaimanakah solusinya agar guru swasta yang nggak bisa daftar P3K Guru 2024 ini nanti bisa diangkat CSN? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, tentunya di sini teman-teman bertanya ketika saya membuat judul guru swasta tidak bisa daftar P3K Guru 2024. Kalian bertanya-tanya nih, dari mana calon guru ini mendapatkan informasi bahwasanya guru swasta tidak bisa daftar P3K Guru tahun 2024? Dan di sini dalam membuat setiap konten kami selalu melakukan riset terkait tentang peraturan dan juga update informasi terbaru dari situs resmi pemerintah yang terkait ya. Nah, jadi dari mana kita tahu bahwa guru swasta tidak bisa daftar P3K Guru tahun 2024? Dan di sini yang pertama kita bisa mengecek ya pada Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme pengadaan P3K Guru di instansi pemerintah daerah. Nah, bahwasanya di sini pada intisarinya ya untuk pengadaan P3K Guru tahun 2024 merujuk pada Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024, ya mana di sini disampaikan bahwasanya untuk pelamar di sini nanti tidak ada passing grade. Jadi untuk penuntut lulusan ini adalah diurutkan dari berperingkat terbaik ya. Kemudian pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas, kemudian yang kedua adalah guru XTHK 2, kemudian guru non ASN yang terdaftar di database PKN dan juga aktif mengajar, kemudian guru non ASN di sekolah negeri terdaftar Dapodik meskipun nggak masuk di database PKN namun aktif mengajar. Yang terakhir adalah lulusan PPG. Kemudian inilah untuk peraturan terkait tentang optimalisasi formasi. Yang lulus diangkat P3K, yang nggak lulus ini nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan selanjutnya juga informasi terbaru tambahan yaitu dari kegiatan ngopi bareng Prof Nunu ya. Bahwasanya di sini disampaikan yaitu secara tegas ya bahwasanya untuk guru swasta ini tidak bisa mendaftar P3K Guru 2024 sekalipun mereka ini memiliki sertifikat pendidik ya. Kemudian lulusan PPG yang dimaksud itu dalam Kemenpan RB ini adalah lulusan PPG Prajabatan. Artinya termasuk guru swasta yang punya serdik ini tidak bisa ya untuk melakukan pendaftaran. Dan juga untuk P1 yang sudah tidak bekerja ini bisa minta surat izin ke Dinas Pendidikan. Untuk yang guru swasta ini nanti minta surat izin dari yayasan masing-masing teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita cek secara lebih detail terkait tentang kriteria pelamar yang bisa daftar P3K Guru tahun 2024 merujuk pada Kemenpan RB nomor 348 itu adalah kira-kira seperti ini. Jadi untuk urutannya ini nanti yang bisa mendaftar itu sudah ditetapkan di sini ya. Ada kriteria 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk celah dari guru swasta ini tidak ada teman-teman. Nah, untuk guru swasta itu celahnya hanya ada pada pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas itu siapa? Pelamar prioritas itulah guru-guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, kemudian apakah yang lulus passing grade tahun 2022-2023 ini masuk ke dalam prioritas? Tentu saja tidak ya. Karena yang diakui sebagai P1 pelamar prioritas itu adalah untuk yang seleksi 2021 saja. Dan selanjutnya pelamar prioritas itu terdiri dari 4 kategori lagi secara turunan, yaitu P1 XTHK 2, kemudian P1 guru sekolah negeri, P1 lulusan PPG, dan juga P1 guru swasta.
atau guru-guru yang masuk pelamar prioritas, guru lulus passing grade dari THK 2, dari guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru swasta yang sebenarnya lulus passing grade tahun 2021 namun sampai sekarang ini belum mendapatkan formasi. Inilah yang nanti bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024. Jadi untuk guru swasta di sini nanti ketika teman-teman tidak lulus passing grade di tahun 2021 ini adalah tidak bisa ya untuk melakukan pendaftaran P3K Guru di tahun ini. Dan selanjutnya kira-kira bagaimanakah cara guru swasta bisa diangkat CASN di tahun ini. Nah, rasanya kurang lengkap kalau misalkan calon guru menyampaikan bahwa guru swasta tidak bisa daftar P3K Guru tahun 2024 tanpa memberikan solusi alternatif ya, yang nanti bisa teman-teman guru swasta dicoba ya, mumpung sekarang ini waktunya masih ada. Nah, cara guru swasta bisa diangkat CASN di tahun ini adalah tentunya teman-teman berharap ya. Nah, di sini kan untuk mekanisme seleksi ketika kita membuat akun SSCASN kemudian kita mengisi biodata, kita lanjutkan memilih jenis seleksi, ini kan biasanya muncul ini. Kita mendaftar P3K Guru nih. Nah, ini ketika teridentifikasi NIK kita, maka di bagian memilih jenis seleksi di sini akan ada pilihan P3K Guru, CPNS, P3K Teknis, dan juga P3K Tenaga Kesehatan. Kalau misalkan teman-teman ini biasanya di tahun kemarin ya, kalau misalkan di P3K Guru nggak bisa daftar, ini kan pilihannya itu biasanya ke P3K Teknis yang Kemenak ya, atau P3K Kemenak 2024. Nah, ini kemudian untuk sekarang ini adalah untuk yang pendaftaran P3K ini belum dimulai, sementara untuk CPNS ini sudah dimulai. Nah, tentunya teman-teman berharap nih untuk guru swasta bisa mendaftar ke P3K Teknis ini ya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya untuk peraturan terkait tentang pendaftaran P3K itu berlaku tidak hanya untuk pendaftaran P3K Guru, namun P3K Tenaga Kesehatan, P3K Teknis ini pun juga menerapkan hal yang sama. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya sudah ditentukan ya untuk kriteria pelamar untuk yang P3K Teknis itu adalah yang di sini. Yang bisa mendaftar P3K Teknis itu hanya ex-THK 2, non ASN di database BKN, dan juga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, guru swasta ini nggak bisa masuk di sini, alias pendaftaran P3K 2024 ini tidak dibuka untuk formasi pelamar umum ya, hanya formasi pelamar khusus saja. Nah, di sini P3K Guru juga demikian. Di sini prioritas ex-THK 2, non ASN di BKN, non ASN di sekolah negeri, dan lulusan PPG. Lulusan PPG pun ini adalah lulusan PPG prajabatan, bukan guru swasta yang punya sardik. Apalagi kalau misalkan kita ini memilih mendaftar P3K Kesehatan, ini tentu saja juga tidak bisa ya. Nah, di sini sudah tentukan siapa saja yang bisa melakukan pendaftaran, sehingga di sini salah satu-satunya celah untuk teman-teman guru swasta yang nggak bisa daftar P3K Guru maupun juga P3K jenis lainnya. Ini adalah teman-teman solusinya itu silahkan mencoba untuk mendaftar seleksi CPNS di tahun 2024. Nah, mumpung sekarang ini untuk pendaftaran ini masih dibuka ya. Nah, silakan nanti teman-teman mendaftar CPNS. Di sini untuk detail jadwalnya adalah seperti ini. Jadi pendaftaran seleksi untuk CPNS itu dimulai sejak kemarin tanggal 20 Agustus dan berakhir nanti tanggal 6 September 2024 ya. Jadi kalian silakan mencoba untuk mendaftar di sini. Nah, namun perlu diketahui bahwasanya untuk mendaftar CPNS ini kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS silahkan dipelajari ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu Permen Pan RP nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Nah, di sini silahkan teman-teman cek syarat pendaftaran CPNS ini adalah apa saja. Nah, tentunya salah satu persyaratan utama yang teman-teman perlu diketahui untuk dipenuhi ya, itu diantaranya adalah di sini syarat ijazah. Pastikan ijazah kita itu linear dengan formasi jabatan yang akan dilamar sesuai dengan instansi yang nanti akan kita pilih. Yang kedua adalah pertimbangkan usia. Nah, untuk yang pendaftaran CPNS jenjang ahli pertama misalkan yang mempersyaratkan ijazah SMA itu adalah minimal 18 tahun ya. Kemudian untuk ijazah S1 maksimal 35, kecuali teman-teman punya ijazah S2 misalkan, atau mungkin dokter spesialis itu bisa menggunakan usia itu sampai di 40-an ya. Kemudian kalian cek untuk ketersediaan formasi jabatan. Jadi silahkan dicek untuk syarat-syarat pendaftarannya, kemudian segera melakukan pendaftarannya. Dan untuk tutorial lengkap cara pendaftaran CPNS ini sudah kita sediakan lengkap pada video-video berikutnya ya. Nanti silakan akan saya berikan pada kartu video ini.
Nah, teman-teman bisa mulai dengan cara mengecek formasinya, yaitu di sscsn.bkn.go.id. Kemudian kalian klik saja di sini. Kemudian teman-teman silahkan masuk di sini. Kalian filter saja untuk jenjang pendidikan kalian itu apa. Nah, misalkan di sini ijazahnya itu adalah S1 ya. Silahkan kalian cari, yaitu di sini ijazah kalian apa. Misalkan ijazah saya itu adalah S1 sarjana. Kemudian sesuaikan prodinya apa. Misalkan di sini guru sekolah dasar, misalkan ijazah saya adalah matematika atau pendidikan apa gitu ya. Misalkan ijazah saya adalah PGSD. Kalian cari nanti hasil fitur pencarian ini nanti bisa lebih luas. Ini instansinya kita kosongin saja. Yang penting ijazah apa, prodi kalian apa, kemudian kalian klik saja cari. Nanti akan ditemukan yaitu formasi-formasi yang bisa dilamar oleh ijazah yang telah kalian isikan ya. Nah nih, misalkan sebagai peranata hubungan masyarakat ahli pertama, inilah CPNS, ini adalah di Kominfo ya. Kemudian arsiparis, kemudian silakan kalian cek untuk detailnya di sini, informasinya dilihat, kemudian nanti syarat pendaftarannya apa, silahkan teman-teman dipenuhi ya. Ini untuk berkas pendaftaran, ini syaratnya, ini bisa cek di bagian bawah ini. Ini kemudian setelah itu membuat akun SSCSN, kemudian mengisi biodata, kemudian mendaftar seleksi CPNS, kemudian setelah itu nanti teman-teman mengisi riwayat ya, kemudian memilih formasinya ini di mana, disesuaikan dengan kemampuannya, memenuhi persyaratannya. Setelah itu nanti unggah dokumen, pastikan seluruhnya mengacu pada instansi yang dilamar, baik itu format-format dari suratnya, surat lamaran, pernyataan, atau mungkin syarat lainnya mengacu pada persyaratan instansi. Setelah itu resume, akhir pendaftaran, dan ikut tes seleksi CPNS. Nanti tahapnya ada 3, yaitu SKD, seleksi administrasi, kemudian SKD, setelah itu nanti SKB. Nah, untuk tips kalian salah satunya bisa lulus itu dengan cara misalkan belajar dengan maksimal. Dan salah satu cara upayanya ini adalah bisa mengikuti bimbel online. Untuk rekomendasi bimbel online terpercaya, silahkan kalian simak tutorialnya di deskripsi video ini ya. Oke, demikian, tetap semangat teman-teman guru swasta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.